Kita mulai kajian kita dengan bab nikah ya. Nikah. Nikah, nakah, nikah, kawin. Apa perbedaan nikah dengan kawin? Kalau nikah itu kayak perjanjian atau ya perjanjian antara dua belah pihak gitu kan. Untuk menjalin hubungan itu. Kalau kawin itu Tidak ada perjanjian. kan dia, kalau kawin itu dia hubungan badan juga. Apa beda nikah dan kawin? Jangan sama, ini istrinya mau. Kalau nikah itu berdasarkan janji dan hukum Islam. Kalau kawin lebih ke hubungan Bisa nggak manusia kawin lagi? bisa. Bisa. Apa bedanya kawin dengan nikah? Kalau nikah itu adalah suatu ikatan yang disahkan oleh negara ataupun agama. Misalkan negara. Iya. Kalau kawin itu suatu hubungan yang haram. Haram. Oh, kawin hubungan haram. Kan kawinnya kemana dulu Pak? Kawin kecilnya? Oh, nikah. Kawin. Sedikit lagi. Apa beda nikah dan kawin? Nggak suka nikah, hobi kawin? Kalau nikah itu sebuah hubungan yang dekat perjanjian. Jadi akan Kalau kawin nggak pakai hubungan lagi. kan kayak nggak wajib ada perjanjian tersebut. Nggak ada wajib ini. Untuk orang kawin itu kan. Makanya apa beda nikah dan kawin? Nikah itu cenderung merujuk pada status. Status. Kalau kawin untuk beranak. Enggak. Itu mah Oh, nah hobi nikah atau hobi kawin? kan lebih kerja gitu. Untuk Mas terpilih ke sini. situ. Nikah? Ini ada Bu RT di belakang ya Allah. Apa beda nikah dan kawin Bu RT? Kalau nikah itu kayak sebuah ikatan yang dilakukan menurut ketentuan dan agama. Sedangkan kawin itu kayak untuk keluarga dengan lawan jenis. Sedangkan kan seperti hewan biasanya Pak. Hewan ya? Ini manusia boleh kawinan? Kawin kan tapi kan biasanya Sedangkan kalau manusia kan lebih kayak Itu menurut siapa? Oh, belum ada. Apa beda nikah dan kawin? Nikah itu ya yang dilakukan dengan akad, Pak. Akad. Kalau kawin? Kalau kawin itu tidak ada akadnya. Tidak ada akad ya? Tidak Main sah mantap gitu, dia ya? Pak. Nikah wal lafzun, suatu lapas ya, untuk menghalalkan kawin ya, dengan beberapa syarat dan rukun. Itu namanya nikah. Untuk menghalalkan kawin. Ada lapas ya, beberapa syarat dan rukun, maka terciptalah rukun ini. Ada calon pengantin laki-laki, perempuan, ada wali, ada mahar, ada saksi, ijab kabul. Kawin tidak ada lapas, tidak ada kalimat lagi. Maka kawin ini haram melihatnya, nikah sunnah melihatnya. Suatu lapas itu kan menghalalkan kawin. Paham ya? Maka kalau nikah nak kawin, rugi dong. Menghalalkan yang haram, hukumnya haram. Mengharamkan yang halal, hukumnya juga haram. Yang halal diharamkan, dia udah nikah tapi tidak kawin, hukumnya haram. Contoh,
Wahyu udah berjanji dia menyelesaikan S3-nya di Maroko, belum selesai dengan si Lilis. Lilis S2-nya di Malaysia. Kapan janjinya? Jam 8, tanggal 8, bulan 8, tahun 2028 kita nikah. Pulanglah Wahyu dari Maroko jam 6 pagi. Di hari itu sampai. Lilis sudah standby. Begitu jam 8 nikah. Jam 12 dia kembali ke Maroko si Wahyu. Ini yang halal diharamkan, haram. Hah? Boleh kembali ke Maroko boleh, tapi coba dulu. Kau masih gadis. Hah? Oh iya ya? Nah tuh. Yang haram dihalalkan hukumnya juga haram. Dia belum nikah tapi udah kawin, udah hamil. Hah? Berarti masuknya haram pelurunya. Anak di dalam tetap haram, keluar haram. Walaupun nanti yang menghamili nikah kepadanya, tetap status anak itu haram selamanya. Atau karena kebodohan cinta. Barana ampe tetap ada dalam haram. Nggak ada ditanam jengkol, buahnya berbuah dia jadi durian. Nggak ada. Maka salah satu sunat muakkadah, syarat nikah itu wajib dalam keadaan suci. Qad aflaha man zakkaha. Lagi haid saja jam 8 mau nikah. Lilis ditanya oleh ayahnya, Lilis siap? Suci Lilis? 5 menit sebelum jam 8 menetes. Berarti tidak suci. Begitu nikah dengan si Wahyu, malam pengantin, Wahyu panggil Lilis, yuk, ini baru calon istrimu, belum istrimu, ya. Karena undangan udah datang, KUA udah datang, semua datang. Lakukan akad nikah tuh nikah simbolis. Catatan sipil tidak perlu dirubah. Semuanya sah dalam simbolis, tapi belum sah karena dia tidak suci. Syarat nikah itu wajib suci. Likuru'iha. Maka malam pengantin, Wahyu, ini baru calon istrimu. Kamu belum boleh tidur sekamar dengannya. Kamu tidur di sofa saja. Kapan kamu boleh? Besok setelah istrimu jenabah, mandi junub, baru nikah. Sah. Tidak akan mungkin mencuci sehebat apapun gelas dibersihkan dengan air kencing. Tidak akan bersih. Paham maksudnya? Kita mau mencetak anak manusia wajib dalam keadaan suci. Suci zahir maka yang menikah akan berwudu. Mimpin pada doa menikah. Yang menikah akan ayah kandung Lilis wajib berwudu. Lilis berwudu. Saksi berwudu. Ini enggak tahu aja tidak berwudu, maka lahir anak kurang adab. Tak semuanya deh wajib suci. Lalu apa? Mahar dah habis. Tambah ikhlas Lilis. Udah Abang Ayu, ketinggalan Abang selesai. Siapa walinya? Ayah itu Lilis. Wali nasab. Ya. Nah. Siapa saksinya? Kakak-kakaknya. Mahal? Kita pinggang. Panggillah oleh ayah Lilis. Wahai Wahyu, Ananda putra, ya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Lilis Suryaningsih dengan mas kawin sebuah ikat pinggang dibayar tunai. Dijawab oleh si Wahyu, saya terima nikahnya Lilis Suryaningsih dengan mahar sebuah ikat pinggang dibayar tunai. Sah. Selesai.
sekalipun dengan cincin besi. Ada yang membuatkan keliru. Nah, apabila kawin dulu baru nikah, berarti anak haram. Anak haram. Apa yang haram atas anak? Haram jadi rais, jadi pemimpin, jadi rektor, jadi wali kota, jadi presiden, jadi camat, bahkan jadi imam saja haram dia. Jadi ustaz dia banyak ilmu, boleh jadi imam, boleh buat masjid sendiri. Siapa jemaahnya? Malaikat dan jin. Itu yang haram. Tidak ada kemuliaan bagi seorang lelaki kecuali bisa jadi pemimpin. Lalu kedua, apa yang haram? Haram jadi wali. Tidak ada kehormatan bagi seorang paman, mama, kecuali bisa jadi wali atas pernikahan anak keponakan. Betul? Dalam peta peti lama, kelok paku kacang balembiang anak di pangku keponakan di bimbing. Anak di pangku keponakan di bimbing. Semuanya dituduh. Dan haram jadi saksi. Ya, dia jadi saksi atas keponakan, tidak bisa. Dan kalau anak haram laki-laki, besok beristri, ada anak 3, 1 laki-laki, yang laki-laki sama dengan ayah, anak haram. Sampai yang laki-laki 7 keturunan berikutnya, anak haram. Maka nanti sebelum nikah ada tuntul markah di arba. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha. Nasab. Ya, maka dia tanya, mana calon suamimu nak? Tuh, Wahyu, mana ke rumah? Siapa namanya? April. Siapa calon suamimu April? Siapa mak? Si Fauzi. Bawa ke rumah. Tanya, Fauzi, siapa namanya? Ada orang tuamu? Itulah saya dipelihara oleh nenek. Tanya-tanya. Nenek masih hidup dan mati. Jangan-jangan anak? Fauzi mana? Fauzi Ahmad Jais namanya. Ya, ibarat ya. Tapi kalau dia perempuan, anak Arab tuh, dia saja anak Arab. Anaknya tidak. Sebab yang beranak itu laki-laki, laki-laki semua. Maka dalam tafsir, yang punya peluru itu cuma laki-laki. Telur, wijatu. Wijatu itu berputar kencang, berputar menembak. Pam, ini masih telur. Kok tidak telur? Pam, cuma wadah. Namanya rahim. Sekadar membesar dan melahirkan. Maka anak yang punya anak laki-laki. Lalu siapa walinya? Wali hakim. Bukan yang, walaupun dia yang menghamili, tidak dia. Karena masuknya belum halal. Begitu lahir, dia baru nikah. Karena dia tidak suci. Sedang haidnya tidak suci. Kalau dia tidak nikah, anak haramlah semua terus. Maka nikah beda agama, wala tunkihul musyrikat, haram, karena itu adalah zina, anak zina. Ada di Indonesia nikah beda agama? Banyak, Pak. Maka dia anak haram Islam. Pacaran saja beda agama, apalagi ini. Maka waris lais mu'min wa lais kafir. Haram waris mewarisi mukmin dan kafir. Anak Islam, ayah tidak Islam, mati dia tak dapat waris. Besok waris siapa pas waris? Waris siapa? Saya telah menakat. Setelah menakat, pembagian ya. Tuh. Ada yang bertanya sampai situ? Lanjut. Tadi aku mau nanya. Tunkihul mar'ah di arba. Bapak sengaja tuh dari share di grup. Sebab muara dari bab mengangkat tolak istimta nanti berhubungan badan. Ya. Tadi 70 yang haram itu 70 keturunannya atau 7 keturunannya? 7 keturunan. 7 keturunan. Yang laki-laki ya. Ya. Semua laki-laki semuanya ya. Yang perempuan tidak. Kalau yang Sejak anak laki-laki anak orang tuh. kalau Itu yang anak laki-laki. kalau anak yang perempuan itu nggak bisa dinikahin bapaknya, Pak. Diwaliin. Nggak bisa haram nikahin bapaknya. Enggak, masih diwaliin, Pak. Enggak, bapaknya enggak ada. Kenapa?
Karena proses diciptanya belum halal, tetap anak haram. Kan apa contohkan tadi? Menanam biji durian. Mungkinkah tumbuhnya nanti biji buat tomat, batang tomat dan buah tomat? Tidak. Kausalitas. Masuknya haram, tetap keluarnya haram selamanya. Dan walaupun dia menikah nanti, anak yang berikutnya kalau benar dia nikah, baru anak halal. Tapi kalau dia tidak nikah, setelah dia hamil, habis masa iddah, tetap anak haram selamanya. Aduh. Lanjut ya. Kalau ragu tanya ya, jangan malu. Semakin banyak Anda bertanya, semakin banyak ilmu didapat. Betul? Itu caranya ya. Masuk ke praktek nikah. Tunkihul mar'ah li arba'. Nikahilah seseorang itu, kata Rasulullah. Tunkihul mar'atun li arba'. Nikahilah seseorang itu karena apa? Siji li jamaliha. Nikahilah seseorang itu karena cantik atau ganteng. Apa tujuannya harus ganteng dan cantik? Wa maddul basar. Agar kamu bisa menundukkan mata. Wayu, mana istrimu yuk di rumah? Kenapa ada bawa sini? Malas Pak, bibir tebelah sebelah. Hah? Mata. Tundukkan. Mana istrimu? Aprilia. Kampung Pak, kenapa? Kaki di sebelah. Cari yang gagah, yang ganteng, betul? Agar mata bisa tertunduk. Nah, timbul pertanyaan terdalam. Kata Rasulullah SAW, Ayu nisa'ul khairi, maukah aku informasikan kepada kamu semua? Kata Rasulullah, apa? Wanita tercantik di dunia. Perempuan yang hadir ketuk angkat tangan, ya Rasulullah, kami ingin jadi wanita tercantik. Laki-laki yang hadir angkat tangan, ya Rasulullah, kami ingin mendapatkannya. Ada lagunya? Andai aku bisa mendapatkan. Siapa penyanyi itu? Roma Ira. Apa wanita tercantik? Kata semua. Iza nazro. Apabila kamu melihatnya, kamu semakin sayang kepadanya. Itu wanita cantik. Maka dalam bab munakahat, makruh hukumnya kita serumah dengan mertua setelah menikah. Pak, wahyu kalau ada laki-laki dari sekarang umur berapa? 18? 21. Udah merancang rumah dari sekarang. Wajib. Jangan pernah bermimpi tinggal di rumah mertua, PMI, perumahan mertuain. Makruh. Kenapa tidak bisa jadi wanita cantik? Bagaimana resepnya? Wanita cantik? Setiap tengok suami tak basah. Berarti disitulah Aprilia makai bajunya segini, dalamnya segini, terlihat segitiga bermuda dan kacamatanya hitam. Belinya mahal pula kan? Kadang suami itu sukanya orang miskin. Paham di rumah? Miskin? Mana tak baju? Suami itu yang Waalaikumsalam Pak. Pergi lontar. Suami itu dia sukanya. Berarti setiap tengok suami tak basah. Wanita cantik. Hah? Nindak baru pulang suami 5 menit ganti pakaian, dia tukar pergi ke komunitasnya sampai jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Tanda tanya wanita cantik atau tidak? Hah? Wanita cantik setiap suami pulang, suami tak pergi kemana-mana. Berarti semua tadi, berarti cantik itu bukan hidung yang mancung bak mau belayang, bibir kiut bak merkah delima, alis mata rapi bagikan seperti lidah bergantung laksana lebah. Bukan itu yang cantik. Yang cantik setiap tengok suami tak basah. Wa iza amara, dan apabila disuruh oleh suami dia patuh dan taat, itulah wanita cantik. Maka pulang suami duduk di kursi sofa. Yang wanita cantik gimana? Dia datang
dibukanya sepatu suami, dipegang punggung sedikit. Sebentar ya bang, dia tak ada ngomong kan. Pergi ke belakang, dia ambil gelas, diisi air panas, dibuat teh manis. Bang, minum sedikit bang. Gimana? Berat kali nampak kerja ini. Wanita cantik. Jangankan disuruh, itu udah cantik. Lalu apa lagi ketiga? Wanita tercantik itu indikatornya. Kalau ditinggal oleh suaminya, dia jaga kehormatan dirinya dan harta-harta suami. Dia tak berselingkuh, dia tak buat hutang kepada mana. Itulah wanita tercantik di zaman. Maka itu namanya wanita tercantik. Ada wanita termalang bumi. Siapa wanita termalang bumi? Jalgal abdi. Kalau dia dapat suami yang suka memukul, mencaci, menghina, hatta yanaum, dan di malam hari hatta yanaum, dia selalu tidur bersama dengan kamu. Malam hari dipakai, dicacinya, malam dipakai, kan duit, ambil nama saya, malam dipakai. Inilah wanita termalang itu. Kata Rasulullah, Bapak punya keluhan Jumat itu gimana? Menangis, dipanggil suami dengan kaki. Dengan kaki memanggil dia mau berhubungan. Wanita termalang. Dari caci, kalian ambil nama saya, malam dipakainya. Inilah wanita termalang. Termalang. Ya, hati-hatilah ya mencari kawan yang betul-betul serius dan mencintai kita. Jangan pernah salah pilih. Kemarin dapat tunjukkan password-passwordnya, gunakan password itu. Ya, coba. Habis manis, sempat dibuang. Waktu tempuk begotah daun mudo kita disanjung. Wahai kekasihku, wahai netisku, wahai begitu beranak dua, dicaci maki. Tolong, tak pandai, bingung, dungu. Kadang malam juga dipakai, habis begitu. Wanita termalang, hati-hati ya, jangan pernah terperangkap dengan penampi. Tengok dulu, itu kita ya. Nah, ini sebentar lagi kalian kan berumah tangga, ya. Ini tanya, mau apa dibanyak? Nih, 5 juta sendiri. Dia beranak ke sana, si ibu sama, stres. Kendaraan mana nih, pakailah, dibelikan mobil. Dia pergi ke sana. Mau apa kita? Capek? Yang kedua, 5 liha. Nikahilah seseorang itu karena harta. Kenapa harus berharta? Karena takut ia kenal kuplok. Karena miskin membuatkan kamu jadi kafir. Coba kata suaminya, ya, pergilah Aisyah. Tuh masjid lagi bukan. Malas bang, kenapa malas? Baju tidak ada. Yang kemarin ada bang, borong sini ya. Malas. Miskin. Jangan kita udah miskin, dapat jodoh miskin pula, ya. Ya usaha ya. Tentu anak peta-peta lah ya. Cari yang berharga. Jangan dibayangkan ini peta. Ya, cari ini usaha ya. Usaha. Maka Rasul buat dalam hadis, sholatu ummati bil ilmi wal mal. Umatku yang selamat itu satu yang punya ilmu, kedua banyak harta. Berilmu dan banyak harta. Ini kita dalam berilmu supaya selamat. Kalau dia ilmu ada harta. Betul enggak? Ilmunya apa? Dapat 15 bahasa fasih. Bahasa Inggris, Jepang, Belanda, Jerman, bahasa Yunani, ya, bahasa Sanskerta. Banyak duit? Banyak. Betul? Dapat apa? Bahasa Pekinangnya. Mana bisa? Tapi kalau ilmu dia bisa ya. Iman. Ketiga, nasabiha. Keturunan. Hanya dari besar. Buah itu tidak pernah jauh dari pohon.
Oh, boleh saja anak pencopet bisa jadi ustaz, bisa. Cuma kan dalam sekian ada cuma satu. Hati-hati. Walaupun pejabat bukan narkoba, rupanya pejabatnya suka korupsi. Pak, hati-hati ya. Jangan tuh casing ya. Yang tidak dapat cantik biasa-biasa saja gantengnya, harta biasa-biasa saja, turunan biasa saja, tidak turunan. Tapi linasabiha, lalu apa? Jati bintaribat yadaka, nikahilah karena agama, insya Allah kamu dapat cantik, dapat harta, dapat nasab. Maka judulnya nikahi aku karena Allah. Ada ya? Ada ya? Satu. Nikah karena Allah. Jangan komunikasi seorang karena kecantikan dan ganteng, maka dia melampaui batas. Jangan komunikasi dengan seorang dengan harta, maka hilang kehormatan pada diri. Hilang kehormatan, kita tidak dihargai. Kita beli ini, dia banyak duitnya. Allah, beli ini, buat rumah, menurut kita sudah besar, 800 juta miliar, tidak dihargai. Nikahi karena Allah. Itu cara. Nah, setelah menikah, mana muaratan akhir? Kawin. Kan? Kawin. Yang paling payah di bumi ini adalah mencetak anak manusia. Gedung 1000 lantai bisa diselesaikan? Bisa. Sebentar. Ini 3 lantai. Di mana kata kuncinya? Pondasi. Betul? Berarti besinya besi sekian, airnya sekian, semennya sekian, betul? Pasir sekian, pas kadarannya bisa dibangun. 1000 lantai bisa, terukur. Tapi mencetak anak manusia tidak tahu yang keberapa jadi, Buka ke jurnal yang Bapak kirim di grup kita. Cara benar berhubungan badan dalam naskah ada di sana. Jadi bukan yang paling payah itu adalah mencetak anak manusia. Ayah ganteng, ustaz, anak ustazah, anak dungu. Ayah putih, anak putih, anak biru. Seladu, seladu. Namanya salalawo. Ada ya, kita temukan. Ayah ganteng, anak kan cantik, anak kayak ondel-ondel. Rupa tidak pandai madunya. Selalu. Nah, diatur tuh. Maka dalam bab munakahat, bab istimta, Bapak punya kitabnya. Ini mau, kita kan udah dewasa kan? Pak sampaikan yang aslinya. Sebelum berhubungan badan, sunat muakkad memainkan zakar suami kepada tampuk susu sang istri. Kemarin masih ingat Pak sampaikan? Ada 5 di tubuh kita yang selalu connect. Masih ingat? Pertama, otak limbik. Kedua, tidak hati. Ketiga, lisan. Keempat, ujung jari. 5, kemaluan. Itu selalu komunikasi, connect dan tafsir. Kajian biologi juga sama. Maka dia bersalam, jangan gini-gini kan. Kontak ke sini. Sini, cenata imbik. Cenata imbik, lisan ngomong. Banteng jo ayu ya. Kalau lisan ngomong, rindu datang. Kalau rindu datang, pegangan tinggi. Dulu ada nyanyinya. Rindu semakin rindu, tegangan tinggi, asik, ada yang gitu dulu. Nah, tapi belum lahir kali lagi. Nah, ya, Tak Jamal Mirdad penyanyi itu siapa dulu ya? Hati-hati ya. Ini makanya ada nih kotak di sini. Ini aksesoris saraf nih. Ya. Ini di tangan susu itu beribu aksesoris saraf, kecil-kecil berarti. Maka di situ Bapak bahas. Kenapa kemarin pembagian angka 9? Masih ingat? Berapapun jumlah bagi angka 9? Itu hasil nafsu. Nafsu itu putaran 9 tempat dalam tubuh setiap hari. Setiap tanggal 1 bulan di telapak kaki, di betis, telapak kaki kiri, betis, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu putaran nafsu. Apabila kapan bergerak-gerak tubuhnya, belum boleh berhubungan. Tersentuh bergerak langsung. Setengah nafas belum boleh berhubungan. Kapan baru boleh berhubungan? Nyata antara terlihat mata hitam dan putih baru boleh berhubungan.
Kalau tidak sampai di level ini, dikhawatirkan tidak sama inzal. Tidak sama inzal, ini laki-laki udah keluar spermanya. Ini belum. Kalau jadi sperma ini belum pas, jadi anak, pasti anak bodoh dan kurang akal, bahkan lemah fisik. Maka dalam Islam, dalam tafsir, kenapa diharapkan nikah dengan muhrim? Saudara, karena bisa mengurangkan nafsu. Mengurangkan nafsu. Dan kenapa dikurangkan dalam Islam? Ya maksud sabab, wahai pemuda, sanggup menikah cepat. Kenapa pemuda? Karena pemuda bersemangat, kuat. Semakin kuat berhubungan, semakin bersemangat, semakin pintar anak. Kaji medis juga sama. Cari yang loyo. Lahir anak lain yang loyo. Kita salah. Paham ya? Jangan dibayangkan. Tapi itu kenyataannya. Kenapa Islam larang? Lalu, nah, coba. Tidak ada penyakit di bumi obatnya sampai hari ini. Penyakit apa? HIV. Kenapa di barat itu banyak terjadi? Karena salah dalam berhubungan. Itu ada dalam jurnal Bapak itu. Kalau berhubungan lewat belakang, posisi istri sedang sujud, jelek wajah pada anak, tidak bermayung, aura tidak terbuka, wajah cantik tapi tidak senang ya. Berhubungan sambil berdiri bisa lemah lutut, sakit pinggang. Berhubungan kena datang pagi sore, cepat ubah, cepat rabu. Bagaimana berhubungan yang benar? Masuk di antara 4 cara. Maka judul bukunya, selain Ku Pernah Engkau dengan Hendak beli ya, Pernah Engkau dengan Rosmala, ada satu lagi, Permata yang Hilang. Bisa di-download. Wajib di-download. Kau tidak beli. Apa judulnya? Permata yang Hilang. Di dalam Permata yang Hilang, gambar tasawuf. Kapan kedua kaki diangkat? Kenapa kedua kaki dilipat? Satu diluruskan untuk sampai di pintu yang 7. Supaya seimbang berdayung, supaya seimbang bertemu inzal. Nyimak paling enak kalau bertemu. Itulah yang membuatkan tidak ada perselingkuhan. Nikmat dia tahu. Tapi kalau tidak sampai level itu, hasil riset perempuan umur 30 sampai 48, dia tidak pernah memulai tapi tidak pernah menolak. Kadang laki-laki umur 40 sampai 62 bukan tidak hidup, cuma tidak pernah lama. Maka perempuan usia selingkuh antara 30 sampai 48. Dia punya suami, belum. Maka disitu ada terapinya. Bagaimana tidak? Belum ya. Maka hitannya kalau dapat yang dinikahi, hitan apa? Hitan apa? Bersunah. Ini enggak sekarang pakai merah atau besiru, kawat halus namanya, langsung kering, hangus. Maka kemarin mencukur mencukur rambut kepala dibakar, tidak boleh dibakar, haram, mati aksesoris salah, panjang kali bros, tidak boleh. Maka ada malam zakat. Apa malam zakat? Malam pertama pengantin, itu malam zakat. Nilainya 1 ibadah, 1 tahun ibadah sunnah. Malam sholat tahajud, puasa siang hari, pagi-pagi udah sholat duha, itu 1 tahun didapat malam zakat. Maka sebelum malam zakat, as-sholatan syariah yang kemarin ada 10 dasar kecantikan harus dilakukan. Apa pertama kemarin? Cukur kumis. Ingat gak nih? Belum ada, Pak. Yang ketiga, cukur kumis. 1 kumis tercukur, 10 kebaikan. Bahwa 4, potong kuku. Malam pengantin terus semangat, kuku panjang, robek punggawan, potong. Wassalamun, gosok gigi, istinsyaratun, masukkan air hijau. Wow, begitu, cabut bulu ketiak, 1 dicabut, 10 kebaikan. 10 berapa ibadahnya? Itu. Wahal Qur'an, cukur rambut kemaluan, ibadah. Sini cukur, sini cabut, sini cukur. Terbalik hadis kacau sedunia, Bang. Suruh cabut, cik sani. Tapi cukur. Dan tidak boleh dibakar.
mematikan syarat. Banyak kali yang bahkan tidak boleh. Haram. Ayo betul, berkubur-kubur sebelum diminum. Sunnah. Ibadah. Nilainya sama dengan qiyamul lail. Tak sempat. Bercantik ini, apa ibadah? Itulah kelebihan orang berilmu. Maka tidak semua Islam diangkat derajat. Yang diangkat derajat, yarfa'illah, yang punya ilmu. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Ini kalau nggak ada, Wahyu suka Lilis. Udah buka rekening atas nama Lilis. Wahyu berapa sebulan? 250. Lilis 500 sebulan. 3 tahun kuliah 36 bulan. Kali 500 berapa duitnya? Simple. Kenapa? Karena istri tercantik harus serumah dengan kita, tidak boleh serumah dengan mertua. Dibantu mahal, kita jadikan DP rumah. Enak? Satu piring berdua, enak? Tapi kita sedang suapkan, mati lampu, selesai makan. Langsung selesai makan. Apa tuh? Pak, berarti kalau misalnya kita kan meminta sama suami untuk nggak tinggal sama perempuan itu nggak dosa, Pak? Memang wajib harus meminta seperti itu. Siapa-tahu kan ada suami yang nggak mau tinggal sama perempuannya gitu, Pak. Dapatlah laki-laki sempurna, jangan laki-laki. Anak itu diibaratkan ada 4. 1 anak tangga. Ingat kemarin? 2 anak pisang, 3 anak panah, 4 anak lagan. Kita anak mana? Itu kemarin ya. Jadilah anak tangga yang bisa bermanfaat bagi keluarga, tulang punggung, tempat bersandar. Jangan jadi anak lagan. Habis punggung ibunya, anaknya udah dari kecil dia memelihara kita. Udah begini masih makan dengan orang tua. Apa nama dia? Yang baik ya. Jangan pula jadi anak musuh panah. Begitu bersuami, tidak pernah balik-balik ke rumah menengok mak dan ayahnya. Bomikan kacang lupa dari kulit. Nah, tak pernah. Berada. Apa namanya dia? Bahasanya apa lagi? Jangan pula anak pisang ya. Lebaran anak pula ini masih mepek sama orang tua terus. Sikit-sikit merengek. Mak, tak ada sambal. Mak ada sambal di rumah mak. Kita sambal ke mak balik. Oh lagi. Ada lagi ya namanya. Oke, cukup? Ada yang ragu? Yang penting materi ya, bukan jam. Materi selesai masalah. Jam lama-lama materi selesai. Kata kita. Oke ya. Jadi ingat, buka apa itu supaya kalian dapat ilmu. Dan mau kalian kalau tidak beli bukunya. Judulnya Permata yang Hilang dan Kupinang Engkau dengan Hamdalah. Dan di film ini apa bisa deh? Kan bismillah deh. Apa? Kerjaan bapak kan? Nah, Kerjaan bapak. apa coba kan? Berikan ya. Itu buka jurnal dia. Sebentar dapat ilmu kalian. Ya. Harus dapat ya. Kita udah cari ilmu, bukan nilai. Nilai gampang tuh. Maka soal Pak buat seperti itu. Ada kawan buat soal, saya buat soal, jawaban selembar aja. Tujuan Bapak cari ilmu. Pak, Nah, saya mau nanya Pak. siap. Ada di dekat rumah saya Pak. Nah, kenapa rumahnya? Dia itu udah sering berantem sama suaminya kan Oh, Pak. ini tadi ada satu pertanyaan. Ah, dari berantem sering sama suaminya. Ya. Terus dia itu suaminya tuh udah sering kayak ngomong nolak cerai kayak tapi nggak tahu sih Pak kayak mana hukumnya nolak cerai itu sebenarnya Pak. Ya. Terus istrinya ini nikah lagi Pak, tapi dalam apa belum masa idahnya. belum bercerai gitu Pak secara hukum sama apa gitu, tapi langsung nikah gitu Pak sama pria lain gitu. Itu hukumnya gimana Pak?
Ini talak itu hanya talak raj'i. Talak raj'i itu tolak 2 kali. Itu masih bisa rujuk. Ya. Apabila masuk ke talak bain, ya, 3 kali, itu tidak ada lagi rujuk. Kecuali istrinya menikah lagi dengan orang lain, cerai lagi dia, tunggu lagi masa iddahnya, likuru'iha 3 kali haid. Untuk apa tujuan 3 kali haid? Supaya tahu nih janin ada di dalam tidak. Ini anak siapa dalam, gitu ya. Makanya wajib suci. Barulah dia nikah kembali setelah diceraikan. Nah, dalam kalimat talak ada rajih, ada sharih, ada kinayah. Yang sharih itu adalah berarti jelas. Kujatuhkan talak kepadamu sebanyak rumpun aur. Walaupun dibilang 1000 kali, tetap hitung 1. Besok pagi jatuh lagi 2. Dan tidak bisa dicabut. Maka orang dulu berkata, kata terlanjur emas taruhannya, tak bisa dicabut. Kalimat tidak ada lagi, tak bisa dimasukkan lagi kan? Paham? Nih, bercarut, tak bisa cabut lagi. Itu tidak ada lagi di dunia ini. Suara yang sama ada, tapi bukan tadi. Hati-hati. Laki-laki semaksimal apapun emosinya, jangan kalimat talak diucap, karena dia bisa dicabut. Menjatuhkan talak padamu, jatuh. Bahkan ulama tasawuf dalam keadaan menggigau pun menghukum dia sampai jatuh kalau salah. Tapi ulama pikir tidak. Kenapa? Karena tidak. Salah semua muhlikatun anin na'im hatta istawfi quwwatil mari hatta yafis wa sabir hatta yum. Hukum dalam Islam itu tidur lupa setelah bangun, setelah ingat baru hukum. Ya. Orang gila setelah sembuh, majnun, litis, sabiun, jumlah anak-anak setelah balik. Orang tidur dianggap tidak sadar, tidak tahu, tidak ada hukum. Ya, mimpi berdua berkelahi, tinju, penyok hidung, gugat, tidak laku. Bagaimana mau balas? Sama tidur lagi. Karena tidak sadar. Ya. Lalu kinayah, apa kinayah? Contoh, yang abang pergi nih, ya, abang mau nonton itu ya, jangan pergi juga. Abang tak suka, video tak bagus, kita tidak sesuai itu bukan Islam. Sekali nih bang, kalau pergi juga kamu nanti lewat tangga itu, lebih baik kamu pulang saja ke rumah bapak. Niatnya tolak, pergi sih lewat jatuh tolak, itu namanya kinayah. Bahasa sini kan melahirkan ada denotatif, konotatif, ya. Ada kinayah, ada majas, ya. Lahir bisa. Kalau dilakukan, maka jatuh talak. Jatuh talak, nanti dia. Kalau 2 kali, kalau sampai 3, tolak lagi. Tidak boleh lagi rujuk. Kalau mau rujuk lagi, ini cerai berlaki dulu dengan lain. Setelah berlaki, boleh dicoba, boleh. Pandai dia, kacau. Nah, enak lagi dengan nama dari dia Leo. Lalu cerai lagi, 3 kali haid baru boleh 3 kali suci. Kalau dia tidak melakukan nikah, dia udah 3 kali talak, lalu berhubungan zina selamanya. Zina. Jangankan talak, zihar saja zina. Apa zihar? Menyerupakan anggota tubuh istri dengan muhrim. Contoh, zihar terjadi bisa kena cinta. Wahyu paman nikah dengan Lilis, lalu duduk sore-sore sambil menikmati goreng pisang. Wahyu ngomong, Lilis, hidungmu seperti hidung mama. Zihar menyerupakan anggota tubuh istri dengan muhrim. Berhubungan zina, gitu. Paham? Zina. Itu namanya menzihar. Ada lagi ya. Di dalam makalah belum ada ya. Dalam tulisan. Itu zihar. Belum aneh. Belum sirah. Talak juga taklid bersyarat.
apabila engkau nanti istriku mengkhianatiku dalam makan dan minum yang aku tidak tahu, kau masukkan racun di sana, berarti telah jatuhlah palaku satu kepadanya. Kapan saja dia mengkhianat, maka jatuhlah palaku. Dan dia tidak bilang dengan suaminya, setiap dia berhubungan, maka zinalah itu. Sila. Amin. Begitu aku menjaga, maka cinta itu, nikah itu saling jujur, saling terbuka, saling sependapat, mengarahkan satu pemikiran. Setelah menikah, urusan rumah tangga tidak perlu diketahui keluarga. Urusan keluarga boleh kita tahu. Inilah hal kecil tak terpahamkan. Urusan rumah tangga dia ngomong, urusan keluarga, rumah tangganya ngomong kepada keluarga, berantakan rumah tangga. Mak, pinjam boleh tekong. Kenapa? Abang udah beli, hancur. Atau orang tua kita, nah suami belum kerja lagi, udahlah, kerja tempat papa aja. Kerjanya bagaimana? Gaji sekian sebulan, jelas? Enggak, kamu kerja sana aja. Suami boleh kerja, kamu kerja sana apa? Hancur rumah tangga. Laki-laki yang pernah terkesan diajar, maka dia akan bisa pulang lagi. Maka setelah menikah yang patut didengar polser-polser adalah suami. Selama suami itu benar, haram mendengarkan yang lain. Jangankan yang orang tua aja, tanya dulu suami. Makanya kalau punya anak perempuan, sulit dia mau mengasihi orang tua. Kapan dia bisa kasih orang tua duit? Redo suami dulu. Kok tidak? Dia bilang. Maka paling istri itu adalah harta suami. Inilah kecil. Kamu tidak akan bisa membagikan semua orang dengan seluruh harta yang bisa kamu miliki. Yang bisa membagikan semua orang, wajah berseri dan watak yang baik. Nabi suatu hari mau pergi keluar rumah. Aisyah dalam keadaan haid, tubuhnya berkeringat. Lalu apa yang bisa Aisyah lakukan? Tabarrus, berhias. Apa yang bisa lakukan? Diambil oleh Aisyah gelas Rasulullah, gelas Nabi, ada gelasnya. Lalu dikasih, ya Rasulullah, engkau mau pergi lagi? Iya. Diusap jamu oleh Aisyah, minum engkau ya Rasulullah. Begitu minum Rasulullah, di mana Rasulullah meletakkan bibir, di situ Aisyah minum. Tidak itu. Itu yang bisa menyenangkan hati suami. Enggak. Suami mau pergi kerja. Ya, abang pergi ya. Pergi lagi. Rupanya di WC. Coba. Di kantor, wanita cantik, wangi, bersih. Jadi dilepas dengan ada kesempatan? Maka laki-laki yang soleh, kata Rasulullah, idza nazar, apabila kamu melihat wanita cantik yang membuatkan hati terpikat, cepat-cepat selamatkan otak kotor dan agama. Maka pulanglah engkau. Apa yang kau lihat tidak pernah jauh berbeda dengan apa yang ada di rumah. Itu laki-laki yang soleh. Dan wanita yang soleha, alat tanur. Walaupun dia sedang mengirim cabai di dapur, pulang suami mendadak. Maka ada 4 tempat berhias yang kalau dilakukan nilai ibadah. 1, saat suami berangkat kerja. Tadi terus Nabi tidak harus Aisyah, tapi menyenangkan hati lah. 2, saat suami pulang. 3, tempat tidur wajib dalam rahasia. Bertabarus, pakailah warga, pakailah ibadah. Lalu apa lagi? Saat suami pulang mendadak. Pergi jam 7, jam 9. Biasa jam 7, jam malam 8 berpulang. Ini jam 9 pagi. Assalamualaikum ya. Dia sedang giling cabai. Alat tanurah. Walaupun sedang giling cabai, selamatkan otak kotor suami dan agama. Pulang. Masuk bang, ready. Masuk. Itu dia. Pindah. Wah, baru kerajo lah pulang no. Nak lado kok katanya. Tegangan tinggi. Akhir suami pergi ke kantor. Itulah teman-teman, tapi mesra. Dalam kesempitan ada kesempatan.
Kapan datang awal selingkuh? Karena kita tidak bisa menyelamatkan otak kotor dan agama suami. Hah? Otak kotor dan agama suami. Selamatkan itu. Maka minimal pada kamu pulang nelpon suami itu jam 9 tuh. Suami itu ya gimana? Itu karena dia melihat kita cantik. Paham? Dia ingin menyelamatkan otak kotor dan agamanya. Tidak. Mangan nelpon karena jauh ganciangan. Beruntung. Makanya dalam Islam itu ada nama sekapaan. Jodoh itu sekapaan, serasi. S1 sama-sama S1. Kau dapat selokal, kita dapat sama-sama ilmu. Tidak, kita berilmu, suami tidak. Suami berilmu, istri tidak. Kelahi lah terus. Tidak seilmu, tidak sekapaan. Nah, kan beruntung kalau ada selokal kan. Makanya kalau ada kalian nikah tahun ini Pak kasih itu kompor gas gratis sama dipasangin. Nah, itu semangat Bapak. Nah, tahu nanti Aprilia kan nikah tahun ini kan, Bapak kasih kompor gas dan dipasangin. Siap bekerja, itu pas jadi kan, sah. Gratis. Iya. Ayo. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup, upload pilihan. Itu adalah